Beda agama pernah sih, pernah zaman dulu ya. Lama loh ngejalanin beda agama. Lama lumayan 1,5 tahun. Oh lumayan men. 1,5 tahun dan tapi sebenarnya buat gua itu nggak jadi problem sih. Jadi sebelum married sama gua, istri gua pun harus tahu kalau ntar nikah sama gua, teman-teman gua harus ada bakal di situ. Iya. Tinggal di situ. Iya. Dan dua-duanya udah nikah. Jadi teman gua ada 2. Yang satu udah nikah, udah punya anak, yang satu lagi udah nikah. Oke. Jadi di rumah gua ada 3 keluarga. Halo, another day, another episode dan balik lagi bersama gua Basboy, BASBOI, Yoi. Apa kabar semuanya? Pertama gua pengen say thanks dulu buat Altar Studio yang udah memfasilitasi ruangan ini buat kita bisa nge-shoot dan ngadain episode ini. Thank you Studio Altar. Dan langsung aja gua panggil tamu gua hari ini. Lu pasti semua udah familiar, Adipati Dolken. Yoi. Halo. Apa kabar men? Baik, alhamdulillah. Kabar baik. Tadi dari mana nih sebelum dari sini bro? Dari rumah. Dari rumah gak jauh dong dari studio sini. Rumah sih di Bintaro sih, deket sih. Iya deket, iya bener. Cuman Senen lah ya. Yeah. How's it going man? How's it going lately? Yeah, everything's good. Ya biasa. Udah sekarang udah lepas, udah bisa keluar rumah, udah bisa jalan-jalan, udah bisa syuting juga. Yeah. Udah bisa ya bertemu keluarga, teman-teman yang lain udah bisa ketemu lah, kangen-kangenan lah gitu. Kayak kemarin kan kita nggak bisa samsat tuh. Sekarang udah lebih enakan juga. Covid case juga makin hari makin turun. Udah jauh banget ya. Jadi untuk sekarang produktivitas syuting juga makin naik banget dong ya. Iya, langsung ditunggu utang-utang syutingan langsung. Langsung sempat pending kan waktu PPKM kan. Iya. Terus sekarang udah bisa syuting, udah di saatnya utang-utang yang udah ada yang mau tayang juga, terus syuting segala macam kayak gitu sih. Yang mau tayang ini berarti nanti nih judulnya Akhirat ya? Yes, Akhirat. Dan trailernya udah keluar. Akhirat _2 Love Story. Iya, teaser trailer. Iya, itu baru teaser tuh. Itu berarti belum main trailer ya? Belum. Tadi gue barusan nonton teaser trailer itu ceritanya kayak lu jatuh cinta kan sama satu cewek lah gitu. Yang beda background bisa gue bilang. Beda background. Beda background, beda agama, beda pekerjaan, beda semuanya. Ya ceritanya si ceweknya kayak seniman dan lo kayak akuntan ya. Yang satu lebih rigid, yang satu lebih fluid gitu. Iya, kan. benar-benar. Terus di saat lo udah nge-propose dia, di teaser itu, kecelakaan lo nih ceritanya. Yes. Terus lo berakhir di akhirat yang berbeda. Yep. Jadi ini sebenarnya filmnya fiksi fantasi. Tapi masih dicoba dikaitin sama isu yang juga sering terjadi di masyarakat. Iya, itu dia. Itu sebenarnya jadi pertanyaan paling umum lah ya. Kalau kita berbeda agama, kita berbeda tujuan gitu sebenarnya. Yeah. Apakah kita bisa bersama? Itu kan pertanyaannya. Iya, benar. Bersama maksudnya gak cuma di sini kan. Iya, gitu. betul. Di afterlife juga. Iya, gitu. itu dia tuh. Itu yang pertanyaan paling besar sebenarnya kan. Iya, dan ini menarik soalnya film lo kan nge-explore ke area itulah gitu. Yep. Dengan imajinasi dan fantasinya gitu. Yep. How does it feel lo ngerasain jadi aktor itu jadi si Timur ngerasain pengalaman lo harus kayak berinteraksi di quote unquote akhirat. Kan cerita itu akhirat itu. Yeah. Lo banyak pasti mainnya bukan di Jakarta ceritanya. Di akhirat gitu kan, bukan di dunia. Gitu. Udah pernah belum lo syuting sebelumnya settingnya di akhirat? Gue harus riset dulu akhirat itu seperti apa sebenarnya. Ya perasaannya sebenarnya ini menurut gue pribadi waktu gue dapet skripnya itu ini cerita yang unik banget ya. Maksudnya gue belum pernah nemuin sih cerita dengan set seperti itu gitu kan. Pertama berani juga karena kita ngomongin beda agama gitu. Yang sebenarnya sering ada di lingkungan kita juga. Gitu tapi tetap kan. masih sensitif untuk dibahas. Nah itu dia tuh. Nah jadi kayak emang udah sensitif untuk dibahas tapi sering kita rasain. Tapi kita gimana ngerasainnya kalau kita gak pernah ke akhirat gitu kan. Iya benar. Itu dia tuh. Jadi emang sedikit secara grafik tuh sedikit menarik banget gitu. Naik turun kayak gitu-gitu tuh. Nah dan yang ngedirect pun si Jason Iskandar dia punya visi sama vision dia tuh ngelihat cerita ini tuh bagus banget gitu kan. Karena dia nulis juga kan. Yeah. Dia sama Flo tuh emang punya karakter yang menurut gue tuh wah unik juga nih. Jadi emang sama cerita itu tepat sih gitu. Yeah. Belum lagi kan ini film panjang pertama dia gitu kan. Film panjang pertama aja. Debut dia nih. Jadi apinya tuh masih membara banget gitu loh. Pas ketemu ngobrol segala macam tuh waduh nih orang gokil sih. Maksudnya dia punya
punya vision yang unik, terus apinya membara, ceritanya unik gitu. Jadi emang kayak wah kalau nggak gue fokusin banget atau nggak, maksudnya kayak apa ya, kalau guanya nggak serius banget untuk jalan ini sih jadinya gue nyesel gitu kan. Sayang gitu. Sayang Karena orang-orang juga ngerti ini sangat passionate. Iya, gitu itu dia. Bener-bener. Ini berarti syutingnya udah lama. Ini project udah lama ya berarti ya. Berarti baru ditayangin sekarang. Iya, ini project sebelum pandemi. Bahkan Sebelum pandemi. Sebenarnya ya sebelum pandemi kita udah reading, terus habis itu 2020 awal kan tuh ya, April cancel semuanya tuh. Akhirnya kita harus undur syuting ke Agustus kalau nggak salah. Terus kita reading lagi, ngulang lagi dari awal semuanya, terus habis itu baru syuting di Agustus 2020-an lah kalau nggak salah. September ya segituan lah. Lupa gue. Akhirnya ya udah baru ya kan bioskop baru buka lagi, terus akhirnya kita sudah sangat semangat untuk mengeluarkan film ini yang udah kita sayang-sayang dari lama gitu. Udah project lama nih gitu. Udah bisul nggak pecah-pecah udah 2 tahun nih mau dipecahin dong. And how it started man gitu kan, tadi gue ngomongin soal teknis actingnya dan segala macam gitu, maksudnya proses casting. How it started for you as an actor? Gimana mulanya Adipati itu bisa terjun ke dunia acting? Wah ini panjang juga sih sebenarnya. Kayak gue tuh nggak punya cita-cita jadi aktor sebenarnya kan. Awalnya. Cita-cita lo apa berarti awal? Pemain bola. Dan lu model tipe yang kalau sekolah tuh getol gitu, berarti tim sekolah. Iya. Yang sono sini beneran macam. ikut kompetisi sekolah, terus yang emang ekskul bola. Yang ambis tuh, bola-bola ambis. Iya, bener ambisius banget ya zaman dulu tuh. Terus apa yang bikin lo tiba-tiba jadi shift jalan ke dunia aktoran ini ya? Iya. Nah, jadi emang kakak gue tuh udah masuk ke dunia ini duluan gitu. Oke, lo punya kakak. Gue punya kakak. Lo berapa bersaudara berarti? Gue 3 saudara. Terus kakak gue udah duluan. Dia jadi tuh dulu masa depan gue tuh kayak suram banget gitu loh. Gue main bola ya kan. Pulang sekolah gitu gue main warnet. Jadi kerjaan gue tuh kalau nggak di lapangan bola di warnet. Gitu. Di warnet lu main apa dulu? Main RIL, main RO, main Dota, main semua deh. Main CS gitu kan. Nah akhirnya dari warnet pun gue sering cabut-cabutan juga dari sekolah gitu. Dan itu jadi masalah keluarga gue banget lah gitu. Ini anak cabut mulu dari sekolah segala macam. Terus kayak masa depan gue tuh suram banget gitu kan. Akhirnya kakak gue ngeliat itu, terus dia bilang, lu daripada lu gak punya masa depan kayak gitu, mendingan lu udah ikut gue deh sini. Gue kenalin sama manajemen gue, lu casting gitu kan. Terus gue bingung karena gue gak paham sama sekali tentang keaktoran. Gue gak tahu film, gue gak pernah nonton film zaman dulu. Oke, lu memang dari dulu juga bukan hobi nonton gitu ya. Gue gak tahu ada film zaman dulu. Karena gue di daerah, maksudnya di Pondok Cabe sana lah gitu. Gak ada bioskop gitu kan zaman dulu. Terus abis itu gue gak pernah nonton TV. Terus abis itu gue gak punya modal basic tentang acting itu seperti apa sih gitu kan. Lo bukan orang biasa tampil juga. Gue gak punya referensi sama sekali lah pokoknya. I see. Terus akhirnya ya udah yuk lumayan nih ada casting gitu kan. Gue dikenalin ke manajemennya. Oke, tanda tangan kontrak casting gitu. Casting sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dapat nih 1 FTV pertama kali. Debut ya kan. Wih seneng nih dapat duit ya kan. Gue ngeliatnya duitnya dong. Bukan actingnya. Karena lu juga awalnya gak passionate juga di actingnya. Gue gak tahu acting itu apa. Gue pikir udahlah cuman di depan kamera hai doang. Gue pikir gitu. Gak taunya pas pertama kali syuting scene pertama gue. Adegannya itu cuman ngetawain temen gue itu jatuh ke pleset pisang. Gitu kan. Ini main karakter belum berarti? Belum. Masih second lead abu-abu gitu deh. Kebayang. Gue ngetawain dia doang jatuh. Gak taunya ketawa gue hahaha gitu. Kaku banget. Bukan yang natural ketawa. Karena kan di skripnya gitu hahaha kan. Gue baca dong hahaha gitu. Terus gimana itu jadi? Gak tahu si sutradara pakai toa teriak ke depan muka gue di depan semua kru cast semua orang lah. Shit. Pakai kata-kata kasar gitu lah. Ini pemain dari mana nih? Ini bisa main kan? Kayak gitu deh pokoknya. Habis-habisan lah lo. Habis-habisan. Gue bengong dong. Wow. Gue mau nangis. Itu umur gue masih 16 tahun. Itu kan pasti shock lo di situ beneran. Kayak ini syuting gini nih gitu. Gue kan gak tahu apa ya. Ini syuting gini nih. Terus akhirnya scene gue tuh diambil sampai 30 kali take. Dan itu gak berhasil juga. Akhirnya di pending buat besok. Udah 30 kali take di pending buat besok. Lo kebayang gak mental gue kayak gimana? Dilihatin orang ngeliat udah ngehardik gue banget orang-orang deh gitu kan. Udah ngejudge gue banget. Terus akhirnya gue jalan pulang ke rumah tuh naik angkot. Gue inget banget naik angkot dari Bekasi. Naik bis dari Bekasi. Syutingnya di Bekasi. Gue mau nangis dan gue nyerah gitu loh. Kayak
gue gak mau lagi syuting, gue gak Kayaknya ini bisa nggak buat nih, gue ini bukan nih. buat gue nih gitu kan. Masih 16 tahun lo bayangin aja kan. Iya. Terus akhirnya nyampe rumah diketawain gue sama kakak gue, ya goblok lu gak bisa gitu ya, gak bisa segala macam. Akhirnya gue jadi kesel, karena kan udah semua orang, masa sampai keluarga gue juga, sampai kakak gue pun nge-pressure gue Iya, gitu. Akhirnya gue jadi kesel, jadi dendam gitu loh, jadi dendam. Terus akhirnya pengen ngebuktiin, lebih kayak lu lihat ya, semua orang ntar lu lihat ya, Gue gitu. bisa. Gue bisa. Akhirnya gue setiap itu sampai callingan gue pagi lagi kan, ngombe pagi, gue nggak tidur, gue cuma latihan skrip gue doang. Keren. Ketawa-tawa segala macem, terus baca skripnya, ngapalin skripnya segala macem. Sampai akhirnya besokannya gue take lagi, ya nggak nyampe 30 lagi sih, ya masih belasan tapi ya. Tapi oke lah. Tapi akhirnya diokein gitu. Itu kan suatu progres gitu kan maksud gue. Akhirnya gue jadi, tujuan awal gue akhirnya bukan duit lagi, tapi akhirnya ngebuktiin ke orang-orang kalau gue bisa acting. Itu sih. Iya, karena pressure yang datang tadi. Akhirnya besokannya gue dapat FTV lagi, sampai akhirnya gue dapat film. Film gue tuh di awal di 2010, 2009 kalau nggak salah. Tuh film-film sama Nayato, terus habis itu mulai film serius gue tuh di Perahu Kertas, terus Sang Kiai, terus saya dari situ. Iya, Perahu Kertas lu jadi pelukis kan di situ. Iya, Kinan, yoi, gue nonton tuh. Seru. Gitu. Gak nyangka gue pikir tuh emang lo yang emang udah dari awal. Oke, gitu, this is my path, this is my way. Enggak, gue butuh 3 tahunan dulu lah. Untuk gitu menerima. Sih. Iya. Karena maksud gue yang gue lihat sekarang gitu kan, gue gak pernah. Dan mungkin banyak orang juga di luar sana yang gak tahu proses panjang yang gue lewatin gitu kan. Dan orang kan ngeliat tuh sekarang one of the most popular actor gue bisa bilang sekarang. And congratulations to that gitu. Dan apa yang jadinya bikin lu jadinya, pasti sekarang lu udah jatuh cinta dong sama, apa masih belum juga? Terus sekarang udah darah gue lah ibaratnya. Darah lo, iya. Gue belajar hidup dari acting iya sih akhirnya. Karena menurut gue semua karakter yang gue mainin ya punya perannya masing-masing buat pendewasaan pribadi gue sendiri. Iya, gitu. jadi sebuah pelajaran buat iya, lo. gitu sih. Dan gimana sih caranya tuh yang gue selalu kepo dari seorang aktor, terutama yang mainin banyak peran yang sangat fluid banget, banyak dan lain-lain segala macam itu, gimana caranya waktu lo leave set, lo keluar dari set, lo nggak jadi dia lagi? Atau lo pernah nggak kebawa udah keluar dari set lo masih jadi dia, jadi si karakter yang lo mainin? Keluar dari set menurut gue masih nggak apa-apa lah, lalu maksudnya selama di area syuting menurut gue it's okay kalau lu masih jadi karakter ya gitu sebenarnya. Karena konsistensi untuk mempunyai karakter yang berat, tapi tergantung kesusahan karakter juga ya. Oke. Kalau emang berat ya lu emang bikin capek, tapi konsistensi itu penting gitu sebenarnya. Lu nggak lengah lah jatuhnya gitu kan, lu nggak jadi manja segala macam. Cuman di saat lu pulang itu harusnya udah jadi orang yang berbeda gitu. Lu jadi adipati. Jadi adipati lagi dong harusnya gitu. Jadi kalau gue itu di saat gue mau syuting gue ngurung diri. Di saat gue udah selesai syuting gue main sama teman-teman gue lagi. Karena menurut gue di rumah gue tuh ramai kan, banyak teman-teman gue gitu. Nah di saat gue ketemu sama teman-teman gue, berarti teman-teman gue itu akan ngeluarin diri gue yang sebenarnya gitu sih. Oke, iya. Jokes-jokesnya di rumah, terus kayak obrolan kalian. Iya, obrolan-obrolannya ya kayak gitu-gitu sih. Jadi justru nge-secure gue tuh secara emosional dan secara keluar diri gue tuh ada teman-teman gue sebenarnya. Gitu sih. Maksud gue tuh berarti let's say ya gitu, maksud gue di film Akhirat Love Story lo kan jadi Timur. Iya. Lo bilang tadi walaupun masih di set tapi gak lagi on cam, lo kan masih tetap kadang harus jadi karakter. Iya, ada yang dijaga lah. Iya, berarti lo waktu jadi kayak lagi istirahat, lagi makan, lo juga jadi makan jadi sebagai Timur gitu kali ya? Enggak segitunya sih. Enggak segitunya. Itu beneran method banget kan kalau kayak gitu kan. Cuman ya itu akan capek banget sih. Capek banget. Fix. Dan menurut gue lu gak perlu sampai segitunya kalau emang karakternya gak memaksakan untuk seperti itu gitu. Ya kalau emang jadi karakter Timur kan sebenarnya karakter manusia biasa aja gitu kan. Yang gak punya apa kayak emosional yang berat banget gitu. Terus maksud kayak gak kayak jadi Joker. Enggak kayak itu dia maksud gue. Yang jadi Joker kan emang lu harus ngejaga itu banget tuh. Iya. Jadi kalau Timur kalau menjadi manusia yang biasa aja menurut gue ya lu keluar dari set ya lu biasa aja. Gitu sebenarnya. Gak harus lu pikirin banget, gak harus lu gimana-gimanain banget gitu sih. I see. Terus tuh lo sebagai Timur di film itu menghadapin interfaith relationship ya, beda agama. Apakah lo pernah punya pengalaman seperti itu sebelumnya, men? Beda agama pernah sih, pernah dulu ya. Lama lo ngejalanin beda agama? Lama lumayan 1,5 tahun. Oh lumayan men. 1,5 tahun dan tapi sebenarnya buat gua itu nggak jadi problem sih di saat itu ya. Karena menurut gua perbedaan itu justru yang ngebuat gua ngelihat
hubungan itu jadi menarik gitu sebenarnya. Dalam artian? Dalam artian untungnya ini ada untungnya juga. Untungnya keluarga gue, keluarganya waktu itu mantan gue itu kita nggak pernah mementingkan masalah beda agamanya. Oke. Tapi justru gue bisa ngelihat itu dari dia. Maksudnya kayak apa ya? Bukan ngelihat itu dia nggak suka ya. Maksudnya lebih ke arah kayak oh gini ya kalau dari maksudnya kalau berbeda agama tuh cara pacarannya gini ya. Kita harus lebih bisa menerima dia mau ke gereja dulu ya gitu. Terus kayak gue mau misalkan mau sholat Jumat dulu atau gimana gitu. Maksudnya lebih kita bisa menerima semua situasi yang sebenarnya kita nggak pernah temuin sebelumnya gitu. Iya, sekarang lo dihadapkan sama realita yang jauh dari lo sebelumnya. Itu sih dan buat gue nggak jadi masalah akhirnya gitu. Karena lebih ke bagaimana lo bisa terima atau enggaknya aja sih. Gitu. Benar. Cuman itu kan hubungan, maksud gue hubungan pacaran berarti di situ. Cuman menurut gue kan yang sering jadi isu atau jadi momok di Indonesia itu bukan pacaran beda agama, nikah beda agama. Iya. Ya kalau itu udah ngomongin ini ya, udah ngomongin culture, udah ngomongin pola pandang negaranya itu sendiri ya. Iya. Dan buat gue jadi lumayan berat tuh. Jadi gue sih gak bisa apa-apa karena emang hukumnya udah ada. Terus kayak gimana cara lu menerima hukum itu demi pernikahan lu nanti sebenarnya gitu kan. Iya benar. Ya bisa aja lu nikah tapi gak di Indonesia misalkan gitu kan. Iya bisa keluar negeri atau segala macam gitu. Tapi kan yang paling penting bukan akhirnya tuh bukan hukumnya tapi yang paling penting akhirnya. Tapi bagaimana keluarga itu bisa menerima. Nah, itu kan. Benar. Dan menurut gue yang tadi gue sebut itu culture. Gimana keluarga lu mendidik lu dengan pondasi yang udah ada gitu jatuhnya kan. Dan buat gue itu balik lagi ke gimana cara lu bisa masuk ke keluarga lu. Terus ke keluarganya dia juga. Iya ke keluarga dia kayak gitu-gitu sih. Ya itu susah sih, gak ada yang bisa jawab ya. Cuman keluarga masing-masing yang bisa jawab. Iya benar-benar tricky banget tricky gitu banget. loh. Karena banyak pertanyaan yang muncul juga tuh. Jadi biasanya kalau dalam hubungan beda agama dan ingin menuju ke jenjang pernikahan. Tapi let's say ini si A cowoknya ya, B ceweknya gitu. Terus si A ini dan si B udah ngerasa kayak oh ini the one nih. Iya, kejebak nih. Kejebak nih gitu, udah sangkut banget nih gitu loh, terlibat kan. Tapi dari pihak keluarga sama sekali no gitu. Iya belah dua nih, bukan cuma sebelah doang kan ada kadang yang sebelah oke, yang sebelah lagi enggak. Tapi let's say dua-duanya juga enggak gitu. Menurut lu apakah, nggak tahu sih gue sebenarnya juga kayak gue ngebebanin lu juga nanya ini menurut lu gitu kan. Cuman kayak itu tuh sebaiknya diikhlaskan atau gimana sih? Gimana ya? Susah banget jawabnya. Ini pertanyaan yang gak ada yang bisa jawab sebenarnya. Iya benar. Gak bisa, gue gak bisa jawab sih. Kalau pertanyaan itu gue gak bisa jawab sih. Karena menurut gue ya itu udah balik ke prinsip ya kan. Prinsip hubungan keluarga atau prinsip lu pribadi untuk masa depan lu nantinya gitu. Lu mau kehilangan keluarga lu atau lu mau kehilangan dia. Apa yang udah lu cintain selama ini nih gitu kan. Gitu sih. Nah itu keputusan itu paling bijaksana kalau orang yang menemukan situasi sendiri untuk menjawab gitu. Kita gak berhak menjawab. Kita gak berhak menjawab. Karena menurut gue takutnya salah masuk malah bikin orang sakit hati nanti kan. Gitu sih. Takutnya kita jawab A, dia ikutin A, ternyata gak works buat dia. Itu dia. Gara-gara lu nih. Iya. Kalau buat gue gak bisa sih. Cuman belum nyampe situ kan bahkan. Sebenarnya lebih ke arah kayak oke, di dunianya misalkan di dunianya lu udah beda agama, udah beda prinsip gitu. Tiba-tiba di akhiratnya lu beda apa enggak, itu kan yang jadi pertanyaan. Iya, dan itu yang coba dibahas di film lu. Terus gimana tuh kalau beliefnya lu sendiri melihatnya? Karena kan kayak tadi di teaser yang gue tonton, akhirat kalian beda gitu. Iya. Seru nih. Gue belum bisa ngomong banyak sih ya, takutnya karena jadi spoiler juga. Cuman yang paling logik kan seperti itu ya. Itu logik tuh. Iya harusnya gitu. Cuman kalau itu terjadi, what would you do gitu kan? Apakah di dunia lu sudah tidak bisa bersama, di akhirat lu juga enggak, tetap akan pasrah dengan kondisi gitu maksudnya. Itu sih akhirnya sensitif ya. banget men. Kayak Sri Litaf dan gue kayak jadi nanya kayak aduh gue ngebebanin lu lagi. That's why, tapi menurut gue ini unik sih. Justru ini yang belum pernah diangkat sebelumnya kan. Dan menurut gue ya jawabannya cuma ada di filmnya gitu. Jawaban yang ada
secara film ya, bukan secara ini loh maksud gue. Bukan secara masyarakat. Iya, bukan secara masyarakat. Mungkin lu bisa temuin sesuatu di perjalanan itu gitu, di film itu. Iya. Apa yang menarik, apa yang bisa membuat lu terbuka gitu pandangannya mungkin ada di film itu. Dari perjalanannya gitu. Cuman ini yang ngebuat gue mau sikat film ini sih. Karena menurut gue film ini ya begitu. Unik dan lu harus nonton sih nantinya gitu sih. Fix. Gue juga nonton men. Gitu Parah. Karena beneran premis yang dia sajikan tuh beneran menggelitik kepala. Begini lagi gitu. Tadi waktu gue nanti saya, wih boleh. Nah ini sekarang gue pengen masuk ke pertanyaan dari netizen. Okay. Sebenarnya bukan dari follower Volix. Karena biasanya itu kita setiap tamu datang, itu kita selalu buka question box. Oh iya. Ada pertanyaan-pertanyaan titipan dari mereka. Nah pertanyaan dari netizen itu adalah, oke, jadi gini gue kasih segue dulu, kan lo baru menikah nih. Iya. Ya kan, terus pertanyaannya di sini adalah, apa yang jadi pembeda banget di saat lo sudah menikah dan belum? Yang paling berubah udah pasti kita jadi berdua ya gitu. Jadi semua keputusan nggak bisa lewat langsung sendiri gue jalanin kayak biasanya gitu. Maksudnya kayak gue kan anaknya ibaratnya nerd juga ya, ibaratnya di rumah main game, geek banget lah gitu. Nah itu kan butuh misalkan kayak gue bangun PC, bangun ini, pengen itu, apa monitor, biaya tuh. Nah, jajan mainan laki lah gitu ibaratnya kan. Nah kalau gue sendiri zaman dulu kan gue tinggal beli aja gitu kan. Oh ini lucu nih gue beli ini bagus ini. Siapa yang ngatur? Iya gak ada yang ngatur. Sekarang gue udah gak bisa kayak gitu tuh. Lebih ke arah yang ini ya, yang itu ya jangan ya gitu kan. Nah, itu dari segi ini ya. Tapi kalau dari segi karakter menurut gue yang paling berbeda, yang paling apa ya perbedaannya paling kelihatan adalah gimana caranya gue harus bisa melihat isi hati orang sekarang gitu. Si pasangan gue ini, istri gue ini. Jadi gue nggak bisa asal ngomong sekarang gitu kan. Terus gue nggak bisa seenak jidat kayak gue mau begini aja. Gue nggak mau ngikutin orang gitu ibaratnya. Nggak bisa kayak gitu. Terus lebih ke arah gue ngebangun masa depan nih. Dulu kan gue cuma ngelihat sampai titik pernikahan. Gue kapan nikah ya? Zaman dulu gitu kan. Terus kalau sekarang tuh gue gimana ya masa depan gue nanti kalau gue udah punya anak, ini itu tanggung jawabnya jadi lebih besar gitu. Dan ternyata hidup baru dimulai dari situ gitu ternyata di bayangan gue sekarang nih. Makanya beneran kalau orang nikah tuh selamat menempuh hidup baru. Itu dia bener. Karena hidup baru dimulai setelah pernikahan tadi yang lo bilang. Karena tanggung jawab lo langsung sabrak-abrek ya. Dihujani nih. Nah tuh sebelum lo menikah gitu maksud gue, karena lo juga baru nih. Sebelum lo menikah, apa sih ketakutan terbesar lo akan pernikahan? Ketakutan terbesar gue di pernikahan adalah waktu sih. Dulu gue takut banget waktu gue diambil sama orang gitu ibaratnya. Gue gak sebebas itu lagi. Terus kayak gue gak bisa sekreatif itu lagi. Gue gak bisa se free itu lagi lah itu ibaratnya. Dan takutnya, takutnya pandangan gue itu jadi berubah. Gitu kan, di saat gue di saat gue udah gak bisa bergerak semau gue, pandangan gue itu berubah, jadi lebih sempit, takutnya lebih gitu loh. Oke, itu yang lo takutin sebelum? Iya, sebelumnya. Dan ternyata, sekarang kenyataannya malah lebih besar, karena akhirnya kita jadi berdua kan, jadi dua otak nih yang bekerja gitu ibaratnya sekarang. Di satu rumah, dua otak, terus jadinya kalau dia gak suka dengan karakter gue yang seperti ini, gue harus bisa nerima. Gue gak suka sama karakter dia, lo juga harus gue juga bisa terima gitu ibaratnya. Jadi emang toleransinya semakin besar, ikhlasnya juga semakin besar gitu. Jadi emang melihatnya itu bukan satu point of view doang, tapi akhirnya bisa ngeliat dari dua point of view sekarang gitu sih. Kayak sudut pandang lu diluasin. Yes, itu dia. Jadi emang ya belajar lebih dewasa dari pernikahan itu sendiri akhirnya sih, gitu sih. Gokil. Karena menurut gue orang yang udah berani nikah itu berani men gitu buat gue kayak keren loh gitu. Iya sih emang benar sih. Karena gue pengen kan gitu. Tapi belum berani. Belum berani gue asli deh. Nah, tadi ada pertanyaan juga dari netizen, salah satunya itu adalah kalau cowok tuh, ini dari lo nih gitu, dari Adipati. Gimana sih emang cowok tuh bisa nentuin waktu mau nikah tuh kayak oke, she's the one gitu loh. Gak bisa. Gue gak pernah kalau gue ya. Iya, dari lo. Dan gue juga nanya ke beberapa orang, jawabannya mirip-mirip sih sebenarnya. Jadi
kita nggak tahu sih, gue nggak tahu sih kapan gue siap atau enggaknya sebenarnya. Kapan she's the one atau bukannya gitu. Karena semua itu pasti berubah di saat lu udah berjalan menikah gitu sih, maksud gue, ngerti gak sih? Kayak, gimana tuh? Jadi belum tentu apa yang lu lihat itu kenyataannya waktu sebelum lu nikah, gitu, ngerti gak? Misalkan gue punya pacar nih, terus wah di mata gue pacar gue tuh sempurna ya gitu, dia cantik, dia bersih, dia ini, nggak taunya pas udah nikah jadinya tuh berantakan, segala macam kayak gitu. Iya, terus yang tadinya ngomongnya lembut jadi kasar kayak gitu kan, terus jadi saya enak-enak dia gitu, kayak gitu sih. Maksudnya pandangan itu she's the one itu cuman ada di hati lu yang lu nggak bisa jawab sendiri menurut gue. Itu sih. Itu feeling yang emang feeling yang emang keluarnya di saat itu udah waktunya. Gitu sih menurut gue. Dan lu rela melakukan sesuatu untuk sesuatu yang tidak pasti. Itu kan menurut gue. Iya. Dan ya udah, jadi emang pertanyaan she's the one, lu udah siap nikah atau belum? Menurut gue itu pertanyaan abu-abu yang yang jawabannya nggak tahu gimana gitu sebenarnya. Iya, nggak ada indikatornya juga. Nggak ada indikatornya, iya. Karena kan gue yakin kayak yang nanya ini dia berharap dari lu ada suatu jawaban yang bisa dia jadikan tolak ukur untuk dia gitu kan. Sebenarnya ini sih, menurut gue ya, akhirnya gue menemukan jawabannya adalah lu belajar untuk bisa ikhlas dulu sama diri lu. Oke. Supaya lu bisa menerima nanti kekurangan semua pasangan lu. Dan di saat lu udah menjadi she's the one buat dia. Iya, kebayang. Lu iya. Dia akan menjadi she's the one buat lu. Iya. Berarti semuanya balik lagi ke diri kita sendiri. Iya, itu dia. Lu harus mengaca ke diri lu sendiri. Kalau lu nanya she's the one buat lu, apakah lu she's the one buat dia gitu kan? Iya. Itu dulu sih pertanyaannya. Karena kan akhirnya nanti jadi dua, bukan sendiri lagi. Bukan sendiri gitu. doang gitu. Dia bukan mau cuman buat lu gitu. Lu juga harus buat dia kan gitu. Kalau lu aja nggak bisa jadi she's the one, lu kan berasa ya. Kayak gua nggak cukup. Nanti mungkin dari situ tuh pertanyaannya. Apa namanya? Di saat lu nggak yakin sama diri lu untuk bisa jadi the one buat dia. Buat dia, berarti lu belum siap nikah tuh mungkin. Itu. Iya. Itu kan. Nice. Keren. Berarti semuanya mulai dari dalam diri kita sendiri dulu. Iya, itu dia. Oke, itu karena berarti, siapapun pasangan lu nanti udah jadi sesuatu yang udah ada di kepala lu nantinya gitu. Iya benar. Iya itu berarti jawabannya cuy. Dari dalam dulu berarti ke dalam dulu baru keluar. Iya. Gokil. Tadi kita kan sempat ngobrol tadi, sempat ada cut azan tadi lo bilang, jadi ini ngebahas soal belajar ikhlas tadi ya. Karena kan ikhlas menjadi salah satu isu yang menurut gue nggak lumayan sih. Kayak most of my adulting tuh belajar ikhlas sih sebenarnya. Gue mendewasa tuh yang paling berat untuk dipelajarin tuh ya ikhlas. Belajar untuk ikhlas gitu. Dan lo bilang tadi salah satu hal terberat jadi aktor adalah ikhlas. Belajar ikhlas gitu. Itu gimana tuh prosesnya lu bisa sampai menemukan ternyata yang harus gue pelajarin adalah ikhlas. Karena banyak menurut gue orang kayak kita mungkin sekarang lu udah bisa belajar ikhlas mungkin. Gue sekarang sudah tahu bahwasannya ikhlas adalah satu hal yang harus gue lewatin di proses belajarnya. Bahkan di luar sana masih banyak yang orang nggak tahu bahwasannya yang harus dia pelajarin adalah apa ya, ikhlas gitu. Itu lu gimana dulu awalnya sampai lo bisa tahu bahwasannya oke, ternyata ikhlas adalah jawabannya. Ini faktor keluarga sih, lebih ke arah kan bokap nyokap gue divorce gitu kan. Terus dari awal tuh gue udah dipaksa untuk bisa menerima keadaan gitu sebenarnya. Karena lo sudah banyak disuguhkan keadaan-keadaan. Iya, keadaan-keadaan yang berat lah. Gak cocok sebenarnya sama lo. Iya, dari kecil tuh gitu kan. Terus akhirnya gue kayak ya emang awalnya tuh pasti kan secara lu bertumbuh kan lu pasti nggak sadar lah dengan kondisi itu. Lu cuman pasti yang lu bawa pertama kali itu adalah amarah gitu kan. Dendam. Terus akhirnya itu yang lu salulin keluar tuh nantinya gitu kan. Iya emang menurut gue semuanya pasti akan lewatin fase itu sih. Dan itu yang ngebuat lu belajar nantinya kayak kalau lu flashback lagi ke belakang, lu sadar kayak ada poin-poinnya sebenarnya nggak bikin lu marah, tapi malah bikin lu bangga gitu ibaratnya. Karena lu udah bisa ngelewatin fase kayak gini tanpa lu nyakitin perasaan orang misalkan kayak gitu loh. Itu yang akhirnya gue secara taktikal atau secara logik tuh sebenarnya nggak ada ya. Iya benar. Jadi itu yang paling susah. Tapi lebih ke arah gue berdamai dengan situasinya aja sih. Gue males berantem, gue males ini, gue males itu gitu. Akhirnya misalkan lu ketipu 10 juta gitu di kehidupan lu gitu. Terus kalau lu laporin lu lu pasti marah dong, gitu kan. Dong, marah, sedih segala macam kayak gitu masih kecampur. Terus lu berusaha untuk menjatuhkan orang itu tuh gitu. Lu cari orang ini kemana aja nih gitu kan. Cuman kayak
ya udah 10 juta ya udah gitu kayak ya udahlah bukan rezeki gua kali, bukan kali. Maksudnya lebih ke arah pasrah tapi berangkat untuk lebih yang lebih baik lagi demi lu ya, bukan demi orang lain gitu maksudnya. Iya, kebayang. Gitu sih. Gua nggak tahu sih sebenarnya jawaban itu juga nggak ada indikatornya kayak pertanyaan beda agama tadi itu sebenarnya. Iya, abu-abu gitu lah, abu-abu. Abu-abu sih. Mungkin jawaban gua tadi juga nggak ada impactnya juga sebenarnya. Cuman menurut gua ikhlas itu datang di saat lu butuhin juga sebenarnya gitu sih. Iya. Gue bingung juga. Iya. Karena gue nganggap maksudnya yang lu bilang tadi tuh. Ini jawabannya cuma bisa dijawab sama orang yang nanya waktu dia nemu sendiri. Iya, ini gak bisa dijawabin sama orang gitu kan. Ikhlas mungkin berangkat ada satu hal sih yang paling penting. Semakin lu sakit hati semakin lu bisa belajar gitu kan. Yeah. Semakin lu jatuh semakin lu bisa belajar gitu sih. Nah kan jatuhnya orang terus sakit hatinya orang kan beda-beda gitu. Indikatornya kan juga beda-beda. Tapi menurut gue ikhlasnya sama aja. Gitu, ngerti gak? Iya. Jadi dimanapun itu pasti ada ikhlasnya gitu. Apapun situasinya apapun pasti ada ikhlasnya. Tergantung lu mau ngeliat atau enggak gitu doang kan. Iya. Itu sih. Oke. Bener. Ini gue mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada beberapa pertanyaan yang dia kayak, gue gak tahu kenapa nih, tapi orang-orang tuh suka banget kalau ada tamu datang kemari. Itu tuh minta advice gitu men. Lu tadi udah banyak banget tuh. Tapi banyak banget enggak, tapi ini kan tadi kan yang masih abu-abu nih. Ini advice yang mulai lebih ke hal-hal yang lebih teknis. Dan gak abu-abu nih. Contoh ini kayak, nih, gimana caranya keluar dari rasa nyaman sendiri. Dia nyaman buat jomblo, tapi pengen punya pasangan. Hal ini juga, apa sih ini dilema banget. Ini kenapa sih? Kesel gue jadinya juga bacanya. Ini baru gue baca nih. Gimana caranya keluar dari rasa nyaman sendirian? Dalam kurung gak punya pasangan. Berarti dia pengen dong, makanya dia nanya kan. Iya ya. Kontradiksi ya. Iya, berarti lu nyaman gak sih? Tahu lu nyaman gak sih? Tapi lu pernah gak ngerasa yang kayak periode lu jomblo? Lama banget. 4 tahun gue jomblo. 4 tahun? 4 tahun. Buset lama banget. Tapi gak punya pacar, tapi kemana-mana ada gitu. Iya. Maksudnya itu kali ya. Dia di situ kali fase sekarang ya? Mungkin bisa jadi ya. Mungkin bisa jadi. Pengen punya pasangan ya? Aduh. Lu keluar nggak bisa sih keluar kalau hati lu juga ternyata ini ketutup ya. Cuma. Kalau lu waktu yang 4 tahun kemarin itu kan lu bilang 4 tahun itu kan waktu yang lumayan, nggak lumayan sih lama banget gitu. Tapi lu tetap maksudnya banyak berinteraksi juga dengan iya orang lawan jenis dan segala macam. Maksud gue apa yang bikin lu selama itu, karena gue pernah selama itu tuh cuman 1,5 tahun gitu, nggak nyampe 2. Kalau lu apa yang bikin lu waktu itu kayak bisa bertahan lama, dan apakah lu yang waktu itu beneran kayak betah, wah ini nih mantep nih, atau yang kayak sebenarnya di dalam hati kecil lo yang kayak mana sih ini orang satu yang bisa jadi? Iya, enggak, kalau gue mikirnya waktu itu sebelum gue punya pacar, gue harus ngebenerin diri gue dulu. Gitu, di pacaran ya, bukan di luar pacaran gitu maksudnya. Karena di pacaran sebelumnya itu punya traumatik yang besar juga buat gue gitu ibaratnya. Kayak sebelumnya itu lumayan berat lah nih gitu. Makanya gue 4 tahun gue ngerefleksi diri gue segala macem. Tapi tetap bandel-bandel mah tetap terus gue. Cuman di saat gue punya pacar lagi nanti, gue gak mau keulang lagi yang kayak sebelumnya gitu sih. Nah nge-cure itu tuh butuh 4 tahun. Sebenarnya banyak yang emang udah kayak pacaran yuk segala macem kayak gitu-gitu. Akhirnya sempat kayak berapa kali kayak cuma sebulan. Akhirnya gak gue hitung dong kayak cuma sebulan. Terus kayak cuma 2 minggu segala macam. Open beta itu. Iya makanya. Open beta. Open beta. Ya akhirnya ya udah akhirnya gue lebih fokus aja sih, kayak fokus sama diri gue, fokus apa yang gue mau sih sebenarnya kayak gitu-gitu sih. Terus ya udah akhirnya gue ngerasa gue udah siap secara mental dan kesehatan jasmani dan segala macamnya lah ya gitu. Let's go deh, gue cari pacar gitu. Dan biasanya di saat lu setuju gak, tapi kalau di saat lu tadi ngerasa belum siap, ada pun orang datang lu gak akan ngerasa cocok buat jadi pacar. Itu dia benar. Sampai lu siap baru ada orang datang. Ah iya ini. Iya gitu. Itu dia benar. Berarti balik lagi kayak yang lu bilang tadi ke soal pernikahan tadi, bukan dianya yang the one for you gitu. Iya. Tapi apakah lu udah siap untuk menjadi the one for somebody else? Iya, benar. Tapi biasanya nih kalau lu udah siap, orangnya gak ada adanya. Aduh. Orangnya gak datang-datang, mana? Akhirnya itu sebenarnya mempersiapkan diri lu cuma 2 tahun gitu kan. 2 tahun lagi tuh nyari gitu sebenarnya. Gitu sih. Cuman dibanding waktu orangnya ada lu yang gak siap kan. Iya sih, itu lebih parah sih. Lebih parah dong. Lu lebih mundur akhirnya gitu kan. Lu bayangin maksud gue, ini ada orang udah datang udah cocok buat lu.
bagus lah gini ini orang buat lo, tapi lo nya gak siap terus jadinya caps gitu deh. Di situasi yang di waktu yang tidak baik. Di waktu yang tidak baik gitu kan, jadinya lebih menyakitkan tuh. Bisa jadi lagu-lagu sedih tuh biasanya tuh. Iya benar. Ini gue tanyain lagi pertanyaan selanjutnya. Advice dong bang, buat gue yang diselingkuhin setelah 5 tahun pacaran. Wah, nah balik lagi sih, lu ngelihatnya sama pasangan lu itu sebagai apa? Itu, maksudnya kenapa? Maksudnya gimana sebagai apa? Maksudnya, sampai mana gitu ibaratnya? Kalau menurut gue ya, selingkuh itu kadang-kadang bukan sesuatu yang bisa ngebuat hancur hubungan lu, menurut gue. Oh, iya. Karena menurut gue ujung-ujungnya tetap ya balik ke diri lu lagi. Kenapa dia bisa selingkuh? Gitu kan. Iya. Apakah lu ada kurangnya juga? Apakah lu bikin masalah? Apakah kenapa itu kan? Itu harus diselidiki dulu dong. Itu dong. Misal 5 tahun pacaran gitu kan. Bisa jadi kan apa sih ada bosennya, ada segala macamnya gitu kan. Gimana cara lu membuat 5 tahun itu tetap works kan berarti sebenarnya menurut gua berdua kan. Iya berdua, nggak sendiri gitu. Mungkin menurut lu nggak bosen, tapi menurut pasangan lu bosen gitu kan. Itu yang lu cari dulu sih menurut gue. Nah kalau emang lu melihat itu serius ya, kalau lu menganggap hubungan lu 5 tahun dan cuma 5 tahun sebagai pacar aja gitu, nggak ada masa depannya, menurut gue ya udahin aja gitu. Lu cari lagi yang baru. 5 tahun lagi nanti. Benar. Tapi tergantung balik lagi bilang tadi ya, mereka menyikapi hubungannya seperti apa. Iya benar. Kalau emang kasarnya masih mau di prospek jauh ke depan, mereka bisa lagi ngevaluasi ini. Iya itu dia. Tapi kalau emang prospeknya juga enggak, ngapain repot-repot evaluasi. Itu dia benar. Kalau emang ternyata cuma segitu aja ya pacarannya, maksudnya kayak ya udah 5 tahun udah cukup, ya udah ngapain gitu. Ya udahlah. Lu cari yang lain gitu ibaratnya. Banyak ini orang di Jakarta. Iya benar. Banyak banget orang di sini. Nah terus itu ada pertanyaan. Nah ini kalau lo punya anak, lo pengen punya anak berapa? Dari lo pengennya? Kalau gue pribadi 2 sih. 2 sih udah ideal ya. Nah, ini ikutin aturan pemerintah. Kalau dari istri lu, dia pernah ngomong gak kira-kira sama lu, dia pengennya berapa atau gimana? Kita gak pernah ngomongin lagi. Belum ya mungkin ya. Iya belum diomongin lagi. Cuman kalau gue sih 2 ya. Siapa tau kalau istri gue nonton gitu, lu lihat ntar 2 aja. Lo pengennya cowok cewek-cewek atau cowok-cewek? Kalau lo pengennya aja gitu. Cowok cewek, jadi kakaknya cowok, kakaknya yang cowok, adanya yang cewek. Kenapa kayak gitu kombinasi dan formasinya? Biar bisa dijagain aja adek perempuannya. Maksudnya kayak supaya ya nanti gue nggak tahu sih misalkan gue punya anak keduanya di umur gue di tahun 2030 misalkan gitu ya. Misalkan gitu. Di tahun 2050 berarti dia udah 20 tahun gitu kan. Kehidupan nanti udah seperti apa nih gitu. Wah. Dan harusnya yang kakak cowoknya udah bisa ngeliatnya lebih luas lagi nanti gitu. Bisa ngejagain adanya. Bisa ngejagain ya. Kalau lo tadi kan bertiga. Lo kan paling kecil kalau dulu. Paling kecil. Kakak lo yang cewek cowok. Cewek. Cowok. Kakak lo 2 cewek. Iya. Gue 2 cewek. Dan gimana rasanya punya kakak? Karena kan gue anak tunggal nih, gue gak pernah bisa tahu rasanya punya kakak, punya ini gitu. Maksudnya berantem mulu sih sebenarnya. Kadang aneh juga sih, kadang dia punya Barbie gitu kan. Gue punya robot-robotan. Gue ambil Barbie dia, gue berantem-berantemin sama robot-robotan gue. Iya kayak gitu cara mainnya. Jadi emang kadang gue ngikutin, yang satu beda 5-6 tahun sama gue, yang paling tua. Yang satu cuma beda setahun. Jadi gue berantem mulu sama yang setahun. Beda cuma setahun, kakak gue yang di atas gue, sama satu lagi yang paling atas, itu yang nge-influence gue, ibaratnya gitu. Kapten dong. Kaptennya dia. Ketua regu. Iya, dan di zaman dia itu zamannya Jakarta atau tempat gaul tuh lagi gaul-gaulnya gitu ibaratnya. Jadi emang dia nge-influence gue semuanya. Bahkan acting juga dari dia kan? Bahkan acting dari dia juga ya, benar. Segitu gede influensi kakaknya bener. Gitu. Kalau soal anak tuh lu punya fear gak? Fear gue ada sih pastilah. Fear gue itu apa ya? Ada tapi apa ya? Ada mah pasti, itu udah pasti gitu. Fear gue itu gue nggak bisa ngadepin masa depan nanti sih. Maksudnya gue takut banget. Gue nggak bisa apa ya? Gue takut banget sama masa depan gue sendiri gitu sebenarnya. Kebayang gak sih kayak gue nanti jadi apa ya? Gue bisa gak ya ngelakuin semuanya buat masa depan gue kayak gitu-gitu loh. Gue gagal gak ya nanti kayak gitu-gitu sih. Lebih ke arah situ. Terus sama takut sendirian itu sih. Lebih kayak ntar kalau kan di rumah gue rame gitu. Karena emang kebiasaan gue tuh ngumpulin temen-temen tinggal di rumah gue gitu. Terus
istri gue gitu kan. Jadi sebelum married sama gue, istri gue pun harus tahu kalau ntar nikah sama gue, teman-teman gue harus ada bakal di situ. sering di gitu, situ, iya. Tinggal di situ. Tinggal di situ. Iya. Dan dua-duanya udah nikah. Jadi teman gue ada 2. Yang satu udah nikah, udah punya anak, yang satu lagi udah nikah. Oke. Jadi di rumah gue ada 3 keluarga. Rame dong. Itu dia. Iya. Nah di saat gue takut banget semuanya tuh tiba-tiba udah gak ada nantinya gitu loh. Iya. Gitu kayak gitunya sih. Wah ini tuh menarik, gue baru tahu bahwasannya gue kira tadi teman-teman yang lu bilang tadi lu balik ke rumah terus ada teman-teman itu model nongkrong beres nongkrong pulang. Ini ada kamar masing-masing gue bikinin kamar sih. Itu gimana ceritanya lu bisa ketemu sama itu teman lu dari kecil kah atau? Temen di dunia entertainment aja sih, di dunia filmnya aja. Oh, lu ketemunya waktu iya, acting. Yang satu pemain film, yang satu lagi yang satu lagi tuh Mocil, ada komedian film-film komedi zaman dulu gitu. Rizky Mocil. Iya. Ya, itu. Nah, satu lagi Yang Kribo kan? Yang Kribo. Iya. Iya benar itu. Nah, satu lagi ada penyiar radio, bukan penyiar, dia kerja di radio lah gitu ibaratnya. Dan dari dulu di saat jadi ya biasa hidup kan berputar ya. Di zaman dulu gue belum jadi apa-apa, duit masih nggak bisa bayar kosan gitu. Nah mereka tuh lagi pada sukses-suksesnya zaman dulu tuh. Iya Rizky Mocil kalau dari zaman dulu banget. Itu dia bener. Gua nggak punya bayar buat kosan, dia nalangin dulu gitu loh. Terus Oke, habis udah itu jadi brother lu banget ya. itu dia. Dulu ngekos selalu bareng. Ngekos di Taman Mini bareng, ngekos di Kemang bareng gitu. Jadi ngontrak rumah bareng kayak gitu. Jadi emang di saat gue punya rumah, cita-cita gue adalah ngebuatin mereka kamar gitu. Iya. Dan gue kan gak deket sama keluarga gue ya. Maksudnya kakak gue yang satu udah di Bali, yang satu di satu di Amerika. Bokap gue udah meninggal, nyokap gue di Mesir. Jadi emang gak ada keluarga sama sekali. Wow, jauh men. Jauh semua. Jauh iya. Jadi emang mereka tuh gue anggap keluarga gue yang ya udah keluarga deket banget sama gue gitu berarti. Gitu sih. Jadi beneran, karena kan maksud gue dulu waktu zaman gue kuliah, gue juga punya sahabat-sahabat gue yang selalu ngekos. Kemanapun kosannya pindah tuh selalu bareng tuh segala macam. Terus kan akhirnya beres kuliah dulu BTW gue kuliah di Bandung. Terus gue pindah ke Jakarta, semua pada balik ke Jakarta. Ya ternyata pekerjaannya beda-beda gitu. Gue masuk ke dunia beginian gitu, ke musik dan lain-lain. Terus yang lainnya kerja kantoran. Akhirnya pisah lah masing-masing gitu kan. Mungkin lu ngerasain tinggal sama teman-teman lu, itu udah gak kayak sama orang lain ya, beneran kayak lu dulu tinggal sama kakak lu serumah. Iya. Even anaknya si Mocil aja, itu gue anggap jadi anak gue gitu kan. Gokil. Dia manggil gue Daddy gitu berarti. Gokil men. Jadi udah keluarga gue itu kan gak mungkin bisa dicoret gitu. Gokil men, gokil. Karena gak semudah itu buat orang bisa ketemu situasi di mana sama orang lain ya gitu beneran. Karena kan pada dasarnya secara teknis gitu, maksud gue kayak teman lo tadi berdua itu gak ada hubungan darah sama lo. Beneran orang lain gitu, tapi lo bisa punya perasaan yang udah kayak saudara dan anjing keren sih. Gue cemburu sih gue. Dia gue maksudnya gue anggap dia kakak gue paling kecil kan di antara semuanya. Iya. Ya kakak-kakak gue gitu, akhirnya kakak laki kan. Gue kan gak pernah punya kakak laki. Gak pernah punya kakak laki kan. Ya itu, dan gue selalu bilang ke bini gue kalau mereka tuh keluarga. Bini gue tuh gue doktrin kalau mereka keluarga gitu. Mau nikah sama gue mereka keluarga gitu. Oke, semua kayak gitu lah. Jadi akhirnya bini gue pun sama mereka deket gitu. Walaupun sebenarnya kita jarang ketemu juga di rumah. Ya, karena mereka punya kesibukan masing-masing gitu kan. Tapi kita tahu kalau kita keluarga gitu loh. Gitu sih. Family, we're family man. Kayak itu Fast and Furious. We're family. Salutnya la familia. Terus tapi awalnya kalau dari bini lo sendiri tuh waktu tahu lo sedekat itu sama tuh orang bertiga sampai kalian bertiga lah gitu, maksud gue trimas ketir banget gitu. Beneran lo sampai hidup bareng gitu. Bini tuh awalnya gimana ngelihatnya? Jadi yang gue takutin sebelumnya adalah bini-bini ini bisa nyambung gak ya gitu kan. Bukan kita bertiga nih, bukan cowok-cowoknya. Itu pasti nyambung. Iya. Bini-bininya. Itu. Iya. Mereka semua kan outsider jatuhnya kan. Iya, ibu-ibu PKK-nya nih. Iya. Nah, itu yang pertama kali kita pikirin waktu kita mau tinggal bareng satu rumah ini nih, dulu nih. Gitu. Iya. Gak taunya gue married nih, ya kan. Ya 2 keluarga udah sukses nih, bini-bininya akur gitu. Terus tiba-tiba tambah bini gue sekarang bisa gak ya? Nah itu akhirnya. Kan selama ini lo belum bawa orang kan? Iya, itu dia. Akhirnya untungnya bini gue pun dia tipikal orang yang terbuka banget. Dia fun banget, maksudnya yang kayak supel. Ngobrol tuh obrolan apa aja masuk segala macam kayak gitu. Jadi masuk ke bini-bini ini juga masuk gitu. Jadi kayak emang dia bisa, bini gue bisa beradaptasi sama yang udah ada di rumah duluan gitu. Dan yang di rumah duluan untungnya juga welcome-nya tuh welcome banget, anget lah ibaratnya gitu. Jadi nggak ada yang mental gitu. Jadi sekarang udah punya grup sendiri, manggilnya bunda-bunda kayak gitu-gitu. Seru banget. Jadi udah, gue juga bingung sih. Kita bisa loh ya dalam satu rumah 3 keluarga gitu yang itu kan sebenarnya rada susah ya, rada berat ya. Susah men.
ada 3 kepala keluarga, ada 3 perempuan Tiga yang perempuan, iya. ngatur rumahnya Iya, gitu bener. ibaratnya. Susah men. Karena kan biasanya yang situasi kayak gitu balik lagi yang gue temuin biasanya kan abang, adek beneran kandung ya. Iya. Itu aja susah. Dan jarang juga Iya. gitu. Makanya yang kasus kayak lu nih case langka banget menurut gue. And you're very lucky to have that man gitu. Iya, laki banget deh gue Iya. mereka sih. Gokil. BTW tadi dengar cerita lo banyak banget yang bisa gue petik dan segala macem nih sampai. Tapi yang paling blowing my mind ini sih. Keluarga ini. Iya, ini gokil banget, beneran gokil banget. I wish you very luck on every journey, on every process. Amin. Thank you. Sehat-sehat juga sama, salam juga sama keluarga lo di rumah. Amin. Thank you. Lo punya kesempatan nih sekarang ngomong langsung sama para followers Volix atau yang nonton untuk sampein apa yang harus mereka tungguin dari film Akhirat. Oke semuanya, yang pasti film ini mungkin jarang akan ada lagi ya di Indonesia gitu. Karena filmnya unik dan kita cukup berani untuk mengeluarkan ini gitu. Setuju gua. So don't waste your time, langsung aja sikat ke bioskop kalau filmnya udah keluar nanti. Di bioskop kesayangan Anda. Karena kita harus ngeramein lagi bioskop guys. Setuju gua. Tanggal berapa sih? Tanggalnya belum boleh, tanggalnya belum. Oh, Tanggalnya belum boleh. Oke, Tapi oke. Desember ini. Desember 2021 langsung ke bioskop kita ramaikan. Kapan lagi lo nonton film yang menurut gua blowing your mind nantinya gitu Yoi, sih. kalau gitu thank you so much Adipati. Thank you. Yoi my man. Kalau gitu gua Bas Boy signing out. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih buat Studio Altar yang sudah memfasilitasi ruangan ini. Bye, peace. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Supaya Volix menjadi kaya. #bantu Volix jadi kaya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh satu lagi, gak semua teh itu buruk, tapi bisa jadi pupuk.